selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan hari ini saya ajak kamu keluar lagi. Kita lagi ada di Brooklyn Bridge. Hari ini saya mau ngajak ngobrol-ngobrol soal CPT. Sesuai request juga, saya mau ngomongin apa sih bedanya CPT dan OPT gitu. Paling nggak hari ini kita akan ngebahas tentang CPT. Yang penasaran ditonton sampai selesai ya. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Pertama yang akan dibahas itu apa itu CPT dan langkah apa yang harus kamu lakukan. Yang kedua jenis-jenisnya. Yang ketiga syaratnya. Yang keempat apa aja sih masalahnya soal CPT Dewan itu. Jadi kalau misalnya ngomongin CPT, kemarin kan saya bilang kalau saya sebenarnya tertarik dengan yang namanya CPT Dewan. Apa sih CPT gitu kan? Intinya CPT itu adalah izin praktek kerja. Jadi CPT itu mirip-mirip sama OPT, dua-duanya kan izin praktek kerja. Tapi kalau CPT itu kamu bisa dapetin sebelum masa kuliah kamu berakhir. Kalau OPT kamu harus nyelesain dulu semuanya, baru kamu bisa ngajuin OPT ke USCIS. Tapi kalau CPT itu ada macam-macamnya juga. Yang pertama itu ada yang namanya CPT, kamu harus nyelesain paling nggak 6 bulan perkuliahan kamu, baru kamu bisa ajuin. Ada juga yang harus setahun dulu kamu selesain kuliah kamu, baru kamu bisa ajuin. Tapi ada juga yang namanya CPT Dewan, itu artinya di hari pertama kamu kuliah, kamu udah bisa sambil kerja. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan ini itu diberikan karena ini pemerintah yang memberikan kesempatan kayak gini. Karena kita semua tahu biaya kuliah itu mahal banget kan. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang butuh support, itu mereka bisa kuliah sambil kerja, kayak begitulah. Intinya pertama kamu harus cari kampus yang memang memberikan CPT karena nggak semua kampus, apalagi kalau kamu incarannya mau CPT Dewan. Di New York kalau boleh jujur itu nggak ada yang nawarin CPT Dewan. Yang kedua itu kamu harus minimal cari perkuliahan yang at least 1 tahun. Ini persyaratannya lah ya. Jadi kalau misalnya di bawah 1 tahun kamu ambil course-nya itu nggak akan diterima. Jadi bukan berarti ketika kamu ambil kampus yang memberikan CPT Dewan, kamu udah otomatis dapat hak untuk kerja, bukan. Jadi pertama, kamu harus dapetin visa F1 kamu, visa student. Lalu setelah itu, kamu bisa mengajukan CPT ini ke USCIS. Nah, ketika kamu mengajukan ke USCIS, itu bisa diterima, bisa enggak. Nah, inilah syarat-syaratnya yang memang dibutuhkan USCIS untuk yakin kalau kamu itu enggak mempermainkan aturan. Minimal course-nya itu 1 tahun, lalu harus ada pertemuan tatap muka, jadi ini nggak harus yang legit, pokoknya kampusnya harus yang legit. Ada satu inceran saya, itu di Harrisburg, di Pennsylvania, tapi memang itu bukan di New York, tapi mereka, kalau saya harus cek lagi, dan kamu bisa cek lagi, nanti saya kasih linknya di bawah, mereka itu ada pertemuan tatap mukanya, itu sebulan beberapa kali, jadi nggak setiap hari. Jadi menurut saya kalau saya di New York, terus saya sesekali ke Pennsylvania untuk ambil kelas itu masih aman. Sisanya apa? Sisanya mereka online, seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu, tadi saya bilang kamu harus cari kampus yang memang memberikan CPT. Dan yang kedua, kamu harus udah punya visa F1 pastinya kan. Yang ketiga, nanti tempat pekerjaannya itu harus sesuai dengan background pendidikan kamu. Lalu selanjutnya itu gajinya. Gajinya juga nggak bisa sembarangan, harus UMR. Jadi kalau misalnya kamu kerjanya di bawah UMR, itu nggak akan diterima. Nggak akan di-approve izin kerjanya sama USCIS. Jadi memang ada aturan-aturan itu. Lanjut,
bedanya OPT sama CPT apa sih gitu kan. Kalau kamu tanya saya, mendingan pilih OPT atau CPT? Itu dua makhluk yang beda, tapi sejenis gitu. Dua makhluk yang beda tapi sejenis gimana ya? Jadi kalau misalnya kamu udah ambil CPT, kamu nggak bisa ambil OPT. Kalau kamu ambil OPT, kamu nggak bisa ambil CPT. Intinya seperti itu. Jadi pilihan kamu. Kalau OPT itu kan tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Itu bisa 1 tahun sampai 3 tahun setelah kamu kuliah, kamu berhak untuk kerja. Kalau CPT, kamu bisa kerja misalnya kamu ambil CPT Dewan itu dari awal, tapi berarti dalam waktu kamu sampai selesai kuliah itu, kamu harus udah ketemu perusahaan yang memang bisa memprovide kamu dengan H1B. Karena kalau enggak ya udah kamu nggak bisa kerja setelah kamu lulus gitu. Jadi intinya kamu ingin praktik kerja setelah kuliah atau praktik kerja sebelum kuliah. Intinya begitu. Jadi sebenarnya semuanya pilihan kamu. Kamu juga harus cari kantor yang nerima CPT untuk bekerja. Dan kamu bebas untuk bisa daftar beberapa kantor. Misalnya kamu mau juggling dengan 2-3 kerjaan, kalau emang kamu sanggup itu nggak masalah. Intinya kamu berhak dalam periode itu untuk bisa kerja. Curricular practical training allows you to do an internship or an externship outside the university setting, and the thing is that some schools, very few, but some offer first day CPT, and many of these schools are unethical schools. Oke, bukannya mau nakut-nakutin, tapi memang banyak banget kampus-kampus bandel yang mengatasnamakan CPT Day One. Jadi kamu harus hati-hati untuk mencari kampus. Ini saya tunjukin ke kamu salah satu contohnya. Ini adalah list kampus-kampus yang menawarkan CPT. Bukan cuma Day One, tapi CPT 6 month atau 1 year. Dia bilang di Flushing, di New York itu ada CPT Day One. Nama kampusnya InfoServe Technologies Institute. Jadi kalau kamu memutuskan untuk mengambil kampus yang menawarkan CPT, kamu harus hati-hati. Kamu harus cek apakah kampus itu benar-benar resmi. Karena ini yang dicurigai sama USCIS. Ini yang akan membuat kamu gagal mendapatkan izin untuk bisa kerja di Amerika. Kampus ini nggak punya akun resminya. Dan ketika kamu Google ya banyak foto-fotonya, tapi ternyata kampusnya itu cuma di ruko lantai 2 yang mana bohong banget. Dan USCIS udah noted banget kampus-kampus seperti ini. Jadi harus dihindari dan kamu harus hati-hati. Tapi apakah CPT Day One itu ilegal? Tidak. CPT Day One itu benar-benar resmi. Asal kamu ketemu kampus yang memang resmi juga. Salah satunya ini Harrisburg di Pennsylvania. Inceran saya yang tadi saya bilang. Ini saya bukannya promosi ya, tapi memang sudah ada kenalan saya yang lulusan dari Harrisburg. Dia dan suami mengambil kampus di Harrisburg dan CPT-nya di-approve oleh USCIS. Dia bisa kerja dan alhamdulillah dia mendapatkan loteri untuk H1B di tahun pertamanya. Tapi memang ketika kamu ngambil CPT Day One, USCIS akan lebih fokus untuk cari-cari gitu. Jadi kamu harus simpen semua bukti kamu udah masuk ke kampus kayak tatap muka. Entah itu tiket kamu jalan ke sana. Intinya semua bukti harus dikumpulkan. Karena memang banyak banget yang coba-coba untuk bermain-main dengan aturan CPT Day One ini. Jadi buat kamu sendiri, kamu mau pilih CPT Day One atau CPT 6 months, CPT 1 year atau OPT, intinya ini adalah salah satu cara untuk bisa membuka jalan kamu untuk bekerja di Amerika. Gimana menurut kamu? Begitu sekilas tentang CPT. Sebelum kita akhiri video ini, saya mau tunjukkan sedikit ke kamu tentang Brooklyn Bridge. Kamu bisa lihat di Brooklyn Bridge sendiri itu ada jalanan mobil dan jalanan sepeda. Udah cuma itu aja. Kalau di Manhattan Bridge, kamu bisa lihat itu yang warna biru. Dia ada jalur kereta dan jalur sepeda. Selanjutnya kita akan bahas tentang OPT lebih dalam, biar nanti kalau misalnya emang kamu mikir-mikir mau pilih apa, kamu bisa punya gambaran gitu. Kalau begitu sekian dulu aja untuk video kali ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan di komen.
Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, di subscribe buat kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.